Guys, di sini aku mau jelasin cara pakai material control atau MR control ya. Jadi MR control ini untuk menggantikan MR yang ada di PCS, karena yang di PCS itu nggak ada analisisnya guys. Nah, sementara permintaan manajemen baru itu MR control itu ada informasi yang jelas mengenai berapa stok yang dipunya, berapa back order yang ada, maksimum stoknya berapa, kategorinya apa gitu. Nah, ini aku usahain secepat mungkin ya video penjelasannya, jadi tolong disimak baik-baik. Pertama, komponen penyusunnya MR control itu ada back order. Back order ini kalian harus minta update ke Balikpapan, ke Prisa atau Paraltim atau siapapun yang di Balikpapan sebelum kalian rilis pesanan P3 atau pesanan P1 P2 pun kalau memang bisa itu minta aja ini update-nya. Jadi sebelum order harus masukkan back order gitu. Alasannya nanti kalau misalkan kalian nggak tambahkan back order ini dianggap apa ya? Kalian belum ada pesanan, akhirnya kalian pesan lagi permintaannya double-double gitu. Harapannya sih kalau sudah ada back order ini nanti ndak over pesanannya ya, pesanannya ideal. Kemudian stok ini juga harus diupdate. Nah, ini stok ini update-nya ngambilnya dari stok report. Formatnya saya buat mirip mungkin yang dari PCS supaya gampang copy paste-nya. Yang saya masukkan di sini yang ada kuantitinya aja, yang nol nggak saya ikutkan. Jadi kelihatan nih barang-barang yang ada kuantitinya aja yang ikut. Nanti ini akan mempengaruhi suggest order yang ada di inventory analysis ini ya, jadi gitu. Oke, jadi langsung ke inventory analysis. Inventory analysis ini sudah kami bantu buatkan, kami bantu susun sesuai dengan histori pemakaian part kalian di sana. Intinya di inventory analysis ini nanti akan ngasih info barang-barang yang ada di sana itu, yang fast moving itu mana aja, yang medium moving mana aja, slow moving mana aja, dan ada ini tambahan critical part. Nah, pertama kita bahas critical part dulu ya. Critical part ini pada dasarnya itu adalah barang-barang slow moving. Jadi kalau centang ini dihilangkan, ini dia sebenarnya slow moving ya. Tapi karena dia dianggap penting yang harus di stok, dia bukan merupakan bagian dari medium dan fast moving. Misalnya di filter udara ini di part number yang lainnya, part number FOC-nya mungkin belum ada di medium moving dan fast moving, itu berarti slow moving ini harus kita jadikan kritikal ya. Diklik aja ini supaya jadi kritikal. Kenapa kritikal? Kenapa harus dijadikan kritikal? Karena kalau dia bukan fast moving, dia bukan medium moving, dia adalah slow moving. Slow moving itu tidak akan jadi spare part yang disarankan untuk order. Nah, ini ada di rumusnya di sini dia. Gitu. Jadi untuk barang-barang yang dianggap kritikal, yang kalau misalkan dia breakdown itu dia rusak, itu bisa unit bisa langsung berhenti beroperasi ya, ini harus di stok ya. Jadi dipilih aja ini kritikal. Ini saya pilihkan berdasarkan pengalaman saya aja, berdasarkan data ini aja saya pilih mana-mana barang-barang yang termasuk kritikal, mana yang bukan. Jadi yang nggak semua slow moving ini saya pilih sebagai kritikal ya, khususnya yang ada kuantitinya ini, itu yang saya pilih sebagai critical stock. Nah, jadi kalau misalkan nanti critical stock sudah dipilih semua, kita tinggal jalankan orderannya aja. Jadi back order nih kita asumsikan sudah paling update per hari ini, stoknya juga sudah paling update sampai dengan hari ini, dan sudah dipotong job-jobnya. Jadi sisa stok terakhir yang aktual, kemudian kita baru dah bisa order. Jadi di sini ada suggest order nih, kita tinggal buang aja nih quantity nolnya nih. Nah, muncullah barang-barang yang memang disarankan untuk dipesan. Ini kita copy paste ini ke sini.
dan kita copy paste, kemudian taruh ke material request ini, di copy di paste 123 atau paste value ya. Nah, kalau untuk quantity ya gampangnya itu begini ya. Jadi quantity itu kita bisa pakai suggest order ini, tapi nanti suggest order ini kita evaluasi lagi. Apakah suggest order ini sudah memenuhi kebutuhan maksimum stok ya. Nah, ini saya paste dulu. Nah, ini kita evaluasi lagi nih. Di sini maksimum stok 82. Back ordernya dan SOH ini 50 nih ya. Ini 50. Berarti 32 ini sudah ideal nih ya. 50 tambah 32 berarti 82. Nah, di sini juga nih 28 ditambah 20 apakah sudah ideal? Apa masih bisa ditambah? Mungkin bisa ditambah 4. Berarti 24. Nah, terus kalau misalnya kita kebanyakan nambahnya gimana? Misalnya mau kita jadiin 30. Nah, ini jadi merah nih. Kalau merah ini artinya quantity yang kita pesan sekarang itu kalau ditambahkan SOH dan back order itu melebihi maksimum stok. Nah, kalau ini boleh aja dipesan tapi perlu justifikasi ya nanti ke paral tim ya. Kenapa ini pesannya melebihi maksimum stok gitu. Harus ada alasannya. Ban ini juga misalnya mau dipesan 20 gitu. Nah, ini kan melebihi maksimum stok. Di sini maksimum stoknya 41, SOH dan back ordernya sudah 29. Apakah perlu pesan 20 lagi atau pesan minimumnya aja, minimumnya 10 misalkan. Jadi dia nggak merah. Disesuaikan aja nanti ya. Itu. Nah, contoh ini nih, brake fluid. Di sini kan stoknya 27, sementara maksimum stok 12. Ini sudah kelebihan banyak ya, kalau kayak begini sih harus dihapus ini. Itu. Ini juga stoknya 44, maksimumnya 41. Berarti sudah nggak perlu lagi lah pesan 10. Hapus aja. Ini boleh kalau mau dihapus atau dikurangin jadi 2 atau jadi 1. Nah, seterusnya begitu sampai ke bawah. Nanti ini dievaluasi aja lagi. Jadi analisis ini hanya dipakai untuk membantu kalian menganalisa barang-barang mana sih yang harus dipesan rutin setiap minggu supaya nggak terlambat pesan. Kalau terlambat pesan, terlambat supply lagi dari Balikpapan, pasti nanti ujung-ujungnya kalian kekurangan stok. Kalau udah kekurangan stok ya rame lagi nanti kan. Nah, itu. Jadi begini aja teman-teman, tinggal dikasih tanggal, nomor MR yang terakhir di PCS nanti tinggal dilanjutkan di sini, kemudian di print. Nah, ini dia. Sebelum di print baiknya dipilih dulu ya. Contoh misalkan MR-nya 220/HLMR gitu. Nah, ini saya fill down dan di filter. Nah, ini yang di print PDF ya. Nanti jangan lupa dikasih tanggal, dikirim ke paral tim tuh bentuknya PDF nih, print as PDF atau Microsoft Print tuh PDF. Itu aja teman-teman ya. Nah, untuk analisisnya ini nanti beberapa periode itu kami akan update lagi. Jadi kalian tinggal pakai aja, kontrol aja ini dijalankan orderannya setiap minggu. Gitu. Oke, itu aja. Nanti MR control ini bisa dipakai buat pesanan P1, P2 maupun P3 ya. Kalau misalkan pesanan P1, P2 seperti biasa harus ada nomor TK-nya gitu. Kalau misalkan pesan P3 nih, tapi barangnya mau dipesan barang atau ini PTT radio mau dipesan nih. Dipesan. Nah, ini mau dipesan 10. Nah, ini kan slow moving nih di sini. Nggak ada maksimum stok, nggak ada back order, nggak ada SOH, mau pesan 10. Nah, ini nanti kalau dibuat P3 ini pasti akan dipertanyakan nih, buat apa nih pesan P3 10 PTT radio sementara ini barangnya kategori slow moving gitu. Jadi maksimum stok ini sekali lagi ya, ini dari story pemakaian kalian, job kalian. Jadi kalau kalian
update job itu rutin, bener, harusnya ini maksimumnya sesuai dengan kebutuhan, rata-rata kebutuhan kalian. Nanti paling tambahannya itu di lead time ini aja untuk set-set jauh, set-set luar pulau yang lead time-nya atau lead time dari di order sampai di supply ke site itu lambat. Ini bisa dinaikkan ya lead time-nya ini 40 per 30, artinya ini saya kasih yang terlama, artinya 40 hari dari 1 bulan, makanya dia 1,3. Nah, kalau misalkan dianya lebih cepat supply-nya boleh diturunkan jadi 30 atau 20 hari misalkan. Nah, nanti 0,67. Nanti ini akan pengaruh ke maksimum. Jadi lead time ini yang mempengaruhi maksimum stoknya. Oke, itu aja guys. Cara pakainya semoga bisa memberikan pencerahan bagi yang sudah menerima inventory analisis ini. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, japri aja lah by WA. Oke. Thank you semuanya.